I change my pants here? It's okay, right? You want There is okay, but not here. Or you need to make a special surprise. I'm just too lazy to go to the restroom. Yeah, me too. I don't like changing the clothes in the bathroom, in the restroom. Oke, udah saya rekam. Capek jalannya. Halo semuanya, udah berapa orang? 12 orang ya. Hari ini kita oh goodness. Okay. Oh, the internet connection is not stable. Oh, still? Yeah. Okay. So, hari ini kita ketemu lagi di kelas sosiologi. Setelah minggu lalu komputer saya bermasalah. Sekarang udah pakai komputer yang lebih bagus. Jadi semoga nggak ada masalah. Oke. Apa ya? Oh ya, saya udah punya slideshow nih, udah punya PowerPoint. Kalian bisa lihat kan di samping itu ada PowerPoint-nya. Hari ini apa sih yang mau kita pelajari? Why mau? Kok PowerPoint-nya nggak jalan ya? Hah? Oh, don't lock. Oke. See you. Oh my god. Kok PowerPoint-nya nggak jalan ya? Next. Bete deh. Tadi tuh jalan PowerPoint-nya, udah saya coba. Take a snapshot background. Apa itu sosiologi? Ih, bete deh. Ih, bener-bener sebel sekarang jalan PowerPoint-nya. Bentar ya, saya upload ulang lagi PowerPoint-nya. Dasar. Are you want to delete? Yes. So, I upload the new one. Tadi itu udah saya upload biar kelasnya cepat mulainya, maksudnya nggak perlu upload lagi PowerPoint-nya gitu, kelas mulai langsung kita lihat PowerPoint. Malahan ngadat. Oke, I think now we'll do. Yo, oke. Lihat PowerPoint-nya kan? Oke. So, hari ini karena minggu lalu kita bermasalah sekali, jadi let's say anggap aja hari ini adalah pertemuan pertama kita yang resminya gitu ya. Maksudnya tuh kita mulai belajar sosiologi mulai malam ini. Oh ya, kalau gini dulu, sosiologi ini kan ilmu sosial. Menurut saya dan pengalaman saya, yang namanya belajar ilmu sosial itu perlu interaksi dua arah. Jadi tidak cukup hanya saya aja yang ngajar, hanya saya aja yang menyampaikan materi. Itu apa ya? Nggak efektif kalau menurut saya belajarnya kalau kayak gitu. Jadi, in case kalian ada pertanyaan atau mau apa, atau misalnya saya perlu kalian untuk involve, untuk ikut berdiskusi, nanti mic kalian akan saya buka.
gitu ya. Jadi kalian bisa ikut diskusi sama saya. OMG. Iya, barusan saya hilang koneksi lagi. Nggak tahu nih kampus saya nih. Katanya kampus paling. Saya ini padahal lagi di lab. Harusnya internetnya bagus. Emosi sudah kalau misalnya internetnya kayak gini. Oke, anyway. Oke, nanti saya ulangi lagi ya. Nanti sejalan kelas, saya akan ajak kalian berdiskusi mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar yang lebih jauh lagi tentang sosiologi, kita akan belajar dulu. Maksudnya kita harus tahu dulu sosiologi itu apa gitu ya. So, kalian lihat di slideshow kalian itu kan udah ada apa itu sosiologi? Ya, apa itu sosiologi? So, lihat foto Bapak itu. Sosiologi adalah ya, sosiologi itu saya udah sampaikan minggu lalu juga. Kalau sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, socius or socio, artinya kawan, dan logos itu artinya ilmu. So, jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pertemanan, perkawanan, tentang sekelompok orang gitu ya. Terus kenapa kita perlu gitu kan belajar sosiologi, dan siapa sih sebenarnya yang mencetuskan pertama kali sosiologi? Kenapa pertemanan perlu dipelajari kayak gitu? Nah, kenapa pertemanan perlu dipelajari ya? Karena ada yang tahu kenapa hubungan antar manusia itu perlu dipelajari? Ada yang tahu? Ananda mau jawab? Nanti saya buka mic-nya. Mana? Oh, Ananda. Karena manusia saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Iya, betul. Manusia saling butuh satu sama lainnya. Terus, kenapa harus mempelajari hubungan itu? Iya, Sitiya bilang, ya karena agar kita bisa memahami satu dengan yang lainnya gitu ya. Ya, karena manusia itu kan unik. Saking uniknya, kadang-kadang kalau uniknya manusia itu kalau mereka menghadapi perbedaan biasanya berantem kayak gitu kan. Kalau misalnya sama atau punya kesamaan, mereka bermasyarakat. Contohnya dalam bermasyarakat sendiri kayak misalnya geng-geng anak sekolahan misalnya gitu ya. Kenapa mereka bisa jadi geng? Kenapa mereka bisa punya beberapa geng yang berantem kayak gitu? Mereka bisa berada dalam satu geng yang sama karena mereka mempunyai kesamaan, mempunyai komunalitas, ya mempunyai kesamaan. Mungkin sama-sama
sama-sama suka nonton bioskop kali, atau sama-sama suka nyanyi, sama-sama suka balapan, sama-sama suka punya kesamaan gitu ya misalnya, atau sama-sama nggak suka apa kayak gitu. Nah, kenapa antara kita contohnya geng anak sekolahan aja, kenapa antara geng yang satu dengan yang lain kadang-kadang berantem? Karena mungkin nggak ada kesamaan atau yang kesukaannya tuh bertentangan kayak gitu. Nah, pola-pola seperti inilah yang perlu kita pelajari. Itulah sebabnya kita belajar sosiologi, kita mempelajari pola-pola masyarakat. Oke. Dan ilmu sosiologi itu sendiri, lihat di layar kalian, sosiologi itu sendiri pertama kali itu dicetuskan oleh Auguste Comte tahun 1798. Itu tepatnya, oh ya saya ingat minggu lalu kita membahas tentang revolusi gitu kan. Ya, jadi tahun 1789 itu terjadi revolusi Prancis. Nah, tidak lama setelah itu, tahun 1798, buku karangan Auguste Comte ini dirilis. Itu sebenarnya juga terinspirasi dari revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789. Oke. All and all, intinya sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam masyarakat. Ya, jadi yang dipelajari itu apa? Interaksinya, pola-pola interaksinya. Itu yang itu yang kita pelajari. Terus, saya nggak tahu, kalau menurut saya awal pertemuan belajar sosiologi ini menurut saya ya, itu akan membosankan karena kita belajar tentang awalnya kenapa belajar, kenapa kita harus belajar sosiologi itu apa, sejarah perkembangannya apa-apa. Waktu awal saya belajar sosiologi dulu pas SMA, sumpah boring banget karena yang dipelajari itu tentang sejarah perkembangannya, tentang apa kayak gitu. Basically sebenarnya itu bagus untuk fondasi. Cuma kalau menurut saya, kalau kita pelajarinya tuh di awal pertama kali kita belajar sosiologi, itu akan membosankan. Padahal sosiologi itu sendiri adalah cabang ilmu yang sangat menarik. Let me tell you, dulu pas waktu saya SMA, saya sebel kali pelajaran sosiologi. Kenapa belajar sosiologi? Mendingan belajar matematika, lebih enak. Atau belajar bahasa Inggris, lebih gampang. Atau belajar fisika, lebih kelihatan. Sosiologi, apa gitu kan? Kenapa harus belajar Auguste Comte? Kenapa harus belajar Karl Marx atau apa kayak gitu? Padahal setelah saya lewati gitu kan, akhirnya kuliah, dan akhirnya sekarang, kalian mau tahu, saya jatuh cinta sama sosiologi. Sosiologi itu ilmu yang bisa kita rasakan sendiri di masyarakat, dan kita lihat sendiri fenomenanya di masyarakat dan benar-benar terjadi di mata kita. Kalau kayak fisika emang terjadi di mata kita ya. Kita lihat misalnya terjadi gerhana. Kita lihat misalnya mobil berjalan dengan kecepatan. Gitu misalnya ya. Tapi kalau kita nggak ngitung, kita kan nggak bisa
mengetahui detail fisikanya kan. Tapi kalau misalnya sosiologi itu kita nggak perlu ngitung gitu loh. Kita tuh bisa melihat, merasakan, hanya perlu mencocok, hanya perlu menata konsep-konsepnya aja, melihat pola-polanya aja. Itu aja yang menjadikannya sebuah ilmu istilahnya kayak gitu ya. Oke, jadi intinya untuk di awal pertemuan ini mungkin agak sedikit honestly speaking kayaknya bakal agak sedikit boring karena kita belajar tentang sejarahnya apa gitu ya. Oke, but we need to know it. Bagaimanapun juga kita perlu tahu gitu. Oke. Anyway. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, cabang sosiologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte tahun 1942. Saya akan cepat aja melewati ini. Dan ya, ini juga ilmuwan Prancis. Tadi Auguste Comte orang Prancis juga gitu ya. Ini Emile Durkheim juga, dia seorang ilmuwan di Prancis yang juga memperkenalkan ilmu sosiologi ke orang. Jadi intinya ilmu sosiologi ini ilmu yang cukup baru gitu ya. Karena baru diperkenalkan ke masyarakat, ke dunia gitu. Maksudnya tuh baru dicetuskan ilmu ini pada tahun 1942. Itu sangat relatif baru. And then wait, I make it full time. Oke. Terus ya ini sejarah perkembangannya gitu ya, setelah dua ilmuwan sosiologi di Prancis itu mempromosikan, memperkenalkan ilmu sosiologi di Prancis, akhirnya di Inggris juga diperkenalkan gitu ilmu sosiologi dengan pendekatan analogi organik di sini dibilangnya. I think this is too complicated to be understood. Kalau menurut saya is okay lah, misalnya nggak tahu detailnya kayak gini juga is okay actually. Yang penting konsepnya tahu gitu ya. Tahun 1876 di Inggris kan, karena di Inggris juga terjadi revolusi industri yang mana saya balik dulu biar tahu konsepnya. Tadi kan ini. So, kenapa ilmu sosiologi pertama kali dicetuskan di Prancis itu ada apa sebenarnya melatar belakanginya? Seperti yang saya bilang, terjadi revolusi Prancis gitu ya. Apa sih revolusi Prancis? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Kemarin saya bilang udah kasih tahu loh minggu lalu. Ada yang tahu revolusi Prancis itu apa? Yang tahu angkat tangan, acung jari. Nanti saya buka mic-nya. Ada yang tahu? Revolusi Prancis. Kenapa terjadi revolusi Prancis? Ada yang tahu nggak? Oke, so kenapa terjadi revolusi Prancis? Karena pada tahun 1789 itu di Prancis itu terjadi kesenjangan antara pemimpin dan rakyat. Yang namanya Napoleon Bonaparte itu benar-benar kejam banget jadi pemerintah di kerajaan Prancis pada masa itu. Dan Marie Antoinette juga sangat-sangat kejam orangnya. Jadi kalau misalnya mereka nggak senang, I think we talk last time about guillotine. Kita kemarin bahas juga tentang guillotine kan, yang untuk motong kepala itu. Just to remind you, karena terjadinya kesenjangan antara pemimpin dan rakyat,
maka terjadilah revolusi Prancis yang juga menginspirasi berkembangnya ilmu sosiologi di Prancis. Terus, itu untuk revolusi Prancis. Kemudian, untuk di Inggris sendiri, kenapa kenapa sosiologi pun berkembang di Inggris pada awalnya? Karena terjadi revolusi industri. Ditemukannya mesin uap, terus ya terjadi revolusi industri di Inggris. Revolusi industri itu apa sih? Revolusi industri itu ketika industri-industri di sana tuh berkembang sangat pesat, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial juga antara si kaya dan si miskin. Misalnya, orang yang punya modal, orang yang punya uang banyak, akhirnya mempunyai kesempatan untuk membuka industri atau menjadi konsumen industri itu sendiri. Nah, bagaimana dengan yang nggak ada uang alias yang miskin? Mereka akhirnya terjebak dalam perburuan, hidup di kemiskinan kayak gitu. Yang sampai hari ini memang masih terjadi, yang namanya kaya miskin tetap ada gitu ya. Tapi waktu di Inggris waktu itu setelah ditemukannya mesin uap itu banyak industri-industri yang dulunya dikerjakan manusia akhirnya dikerjakan mesin, dan itu signifikan sekali membuat perubahan besar gitu ya di kehidupan manusia. Yang miskin jadi makin miskin, apalagi yang nggak ada pendidikan, yang seriously nggak ada suaranya po. Kayaknya oke-oke aja, sinyal saya bagus nih sudah. Oke. So yang masalah adalah koneksi kamu kalau itu. Oke. Ya, jadi revolusi di Prancis juga, revolusi di Inggris juga menginspirasi berkembangnya ilmu sosiologi di Prancis. Dan Karl Marx ini yang sangat concern sekali memperhatikan masalah rakyat kelas bawah gitu ya. Kan menurut teori kapitalisme, kalau orang yang berkuasa itu, tangan ajaib itu adalah orang-orang yang bermodal. Itu menurut kapitalisme. Revolusi industri tadi apa? Revolusi industri itu revolusi industri itu terjadi di Inggris tahun 1800-an, yang menjadi tonggak revolusi industri itu sendiri adalah ditemukannya mesin uap oleh, kalau nggak salah, oleh James Watt. Mesin uap James Watt. Alhamdulillah. Ya. So, ini mesin uap. Ya, ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi mesin uap ditemukan oleh James Watt.
Ini yang menjadi tonggak perubahan di kehidupan sosial masyarakat di Prancis tadi ya. Karena dulunya pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh manusia, tapi semenjak ditemukannya mesin uap, jadi manusia bisa membuat barang-barang pakai mesin. Misalnya mesin tenun, mesin apa lagi ya? Ya kayak mesin tenun kayak gitu untuk menenun baju. Dulu orang menenun baju pakai tangan gitu kan. Temukan mesin uap bisa menggerakkan sebel kali jaringan hilang-hilang nih. Kalau jaringan hilang tuh hilang juga konsentrasi saya. Oke, ilmuwan lainnya adalah Max Weber. Saya nggak tahu kenapa kita harus belajar ini ya. Hilang lagi koneksinya. Sebel kali koneksinya hilang-hilang terus. Koneksi saya hilang. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu Gak ada suaranya ya. Gak ada po suara saya. Tadinya saya diam sebentar. Sekarang udah ada belum suaranya? Udah ya? Heh. Sekarang gak ada suara saya. Sekarang ada sinyal saya nih. Sekarang ada, barusan gak ada. Ada. Oke, good. Hilang-hilang sinyal nih, hilang juga yang saya mau omongkan. Lupa sudah. Masih putus-putus ya. Gak tahu lagi saya nih. I did nothing. Tadi tuh beberapa kali memang sinyal saya hilang. Gak tahu nih. Kampus keren-keren, internetnya jelek. Di lantai 5 ini emang jelek. Saya kemarin ngajar apa kemarin? Ngajar bahasa Inggris. Dia ngajar IPS. Sama ngajar bahasa Inggris juga di lantai 6. Tapi sekarang ada kawan saya lagi ngerjain tesis, makanya saya pindah ke sini. Oke. Anyway, kan kalian juga bisa lihat slideshow yang ada di sebelah ini kan, sebelah sini. Jadi, alhamdulillah, bisa sambil dibaca juga. Yang saya jelaskan ya seputaran itu di slideshow itu juga. Ini tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tadi di awal udah saya singgung karena
hakikatnya ilmu pengetahuan itu apa sih? Untuk melihat pola kan, untuk melihat kerangka dan teruji kebenarannya, itu yang paling penting. Sesuatu bisa dikatakan ilmu pengetahuan kalau terstruktur, terpola, dan teruji kebenarannya. Bagaimana cara mengujinya? Dengan penelitian ilmiah. Bagaimana sih penelitian ilmiah dalam bidang sosiologi? Contohnya kayak riset yang saya kerjakan sekarang, yaitu tentang international student yang ada di Taiwan misalnya. Apa yang saya pelajari di situ? Saya ingin mencari tahu bagaimana orang-orang internasional itu bersosialisasi di sini, misalnya kayak gitu ya. Terus bagaimana cara saya melakukan penelitiannya? Penelitian ilmiah di sini kan di bawah ini disebutnya penelitian ilmiah gitu. Bagaimana saya melakukan penelitian ilmiahnya? Oh, saya ikut membaur sama Oke, nggak usah pakai mahasiswa internasional aja. Contohnya gini aja. Saya sebagai peneliti, ini contohnya, ingin meneliti tentang siswa-siswa kejar paket C di Taiwan misalnya. Nah, apa yang bisa saya teliti di bidang ilmu sosiologi? Saya bisa meneliti tentang motivasi kenapa kalian ikut paket C, atau misalnya saya juga bisa meneliti tentang hambatan-hambatan kalian, atau misalnya tentang kalau ngambil, mungkin saya juga mempelajari tentang sociological background sosiologi peserta kejar paket C kayak gitu. Kenapa ikut kejar paket C gitu? Kenapa dulunya nggak SMA misalnya kayak gitu ya. Kan ada fenomena-fenomena sosial yang muncul nanti, yang kemungkinan hasil riset saya itu menunjukkan, oh ternyata peserta-peserta paket C ini adalah orang-orang yang dulunya nggak berkesempatan, misalnya kayak gitu. Mungkin tidak berkesempatan secara finansial di daerahnya, atau mungkin contohnya kalau zaman dulu kan, kalau kita hamil gitu misalnya, iya Rizka, oke. Misalnya muridnya hamil gitu, terus kan nggak, kalau anak SMA kan kalau hamil nggak boleh ikut sekolah lagi kan, terus terhenti. Hah? If you want to just get it out. Oke. Ya, kayak gitu misalnya. Jadi saya bisa mempelajari background sosial kalian ikut kejar paket C. Itu adalah salah satu contoh untuk menguji kebenaran sosiologi, bidang ilmu sosiologi contohnya. Itu contoh yang aplikatif gitu ya. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan karena sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun, teruji berdasarkan pada penelitian ilmiah. Ya, tadi seperti saya contohkan itu, saya baru bisa ngomong kalau misalnya penemuan saya tentang peserta paket C adalah mereka yang latar belakang mereka mengikuti paket C adalah apa gitu misalnya, karena keterbatasan ekonomi pada zaman dulu. Saya baru bisa bilang itu dan membuktikan itu benar
dan barulah itu menjadi suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau misalnya saya hanya mengira-ngira gitu, karena hanya pakai common sense manusia tanpa membuktikannya, itu belum ilmu pengetahuan, itu belum terbukti gitu ya. Oke, sebelum ini juga di sini juga kita akan pelajari di awal ini tentang apa sih yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Terus tuh apa-apa aja kelompok ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu apa sih? Kita sekolah cari ilmu pengetahuan kan? Ilmu pengetahuan sendiri itu apa gitu loh. Jadi ada kelompok-kelompok ilmu pengetahuan, misalnya ilmu matematika. Misalnya kayak di sekolah kita belajar aljabar, logaritma, aritmatika, statistik, geometri, kalkulus, apa kayak itu namanya yang sifatnya logika, hitung-menghitung, matematika gitu. Itu disebut ilmu matematika. Nah, bedanya dengan ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan alam itu yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. Nah, biasanya karena gejala-gejala alam itu sesuatu yang pasti gitu ya, fisik gitu kan. Jadi biasanya kita bisa menghitungnya secara matematika. Contoh-contoh gejala alam apa misalnya? Misalnya, kenapa orang tahu kalau bulan depan akan terjadi gerhana? Karena gejala-gejala alam itu bisa dihitung. Bisa dihitung menggunakan ilmu matematika. Dan gejala-gejala itu sifatnya pasti gitu ya. Karena dia ada gejala alam tuh konstan gitu loh. Walaupun ada pengecualian-pengecualian tertentu yang mengakibatkan dia tidak konstan. Atau misalnya kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, hewan, kayak gitu, biologi, itu bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, ada kelompok ilmu yang namanya kelompok ilmu sosial. Contohnya yang kita pelajari hari ini yaitu ilmu sosiologi, ekonomi, sejarah, tata negara, psikologi, komunikasi, hukum, antropologi, sosiologi, geografi, arkeologi gitu ya. Ilmu politik, kalian tahu kan, kita familiar sekali dengan ilmu politik. Demokrasi, pemilu, DPR, apalagi pemerintah yang korup, terus tuh apalagi misalnya kita sebagai orang Indonesia kita benar-benar dijejal dengan sangat banyak gitu ya kalau dengan ilmu politik kayak gitu. Dan ilmu ekonomi, apa yang kita pelajari di ekonomi? Contohnya misalnya inflasi. Kita belajar tentang pertukaran mata uang, rate exchange. Kenapa nilai tukar rupiah melemah? Kenapa nilai mata uang antar negara berbeda kayak gitu. Terus apalagi yang kita pelajari dalam ekonomi? Kenapa harga barang naik? Kenapa harga tiket ada kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal? It's all about economy. Yang sejarah tentang fenomena masa lalu, walaupun sudah masa lalu, tetap aja penting karena kita hidup zaman sekarang sebaiknya belajar dari yang udah lewat kayak gitu misalnya. Dan kehidupan sekarang itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan masa lalu terbentuknya. Misalnya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak hijau pink? Kenapa apa? Ternyata apa? Sejarahnya pada zaman kerajaan Majapahit dulu, kerajaan Majapahit itu benderanya merah putih. Jadi bendera yang kita pakai merah putih sekarang ini adalah diambil dari sejarah kerajaan Majapahit.
apa arti merah putih itu sendiri? Kita bilang merah berani, putih suci. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata bukan itu artinya. Untuk di sejarah Majapahit sendiri, merah itu artinya darah ibu. Karena perempuan... Oh shit, my internet connection lost. Oke, dapat lagi. Ya, jadi di sejarah Majapahit itu warna merah itu melambangkan perempuan, menstruasi. Darah putih itu enggak, yang warna putih itu melambangkan laki-laki, melambangkan air mani gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya perempuan bertemu laki-laki itu melambangkan kesuburan. Itu arti bendera merah putih menurut sejarah Kerajaan Majapahit. Oke, that's about sejarah. Yang what about tata negara? Tata negara dengan politik sangat berhubungan gitu kan. Jadi kalau contohnya di Indonesia, apa yang kita pelajari di tata negara? Contohnya itu pemerintahan, pembagian pemerintahan. Ada yang namanya yudikatif, legislatif, dan eksekutif. 3 chamber ini, 3 kamar ini, tiga lembaga ini itu berdiri independen. Tidak boleh mengintervensi satu sama lain. Gunanya apa? Biar negaranya berjalan sinkron gitu ya. Jadi kepala negara tidak boleh mengintervensi hukum. Dan mereka independen tapi saling berhubungan gitu ya. Itu contoh-contohnya kalau kita belajar ilmu tata negara. Terus gimana dengan psikologi? Nah, psikologi ini juga cabang ilmu yang sangat menarik. Misalnya psikologi itu tidak selalu berhubungan dengan orang gila gitu ya. Misalnya kenapa kita stres belajar kejar paket C. Kita lihat psikologis murid-muridnya dan psikologis gurunya. Kenapa stressful sekali gitu belajar paket C? Oh, ternyata koneksinya suka hilang misalnya kayak gitu. Jadi konsentrasi hilang, jadi desperate, jadi stres gitu ya. Itu juga bisa. Atau misalnya kenapa kejar paket C menyenangkan gitu. Karena apa? Oh, karena kami bisa berkomunikasi padahal kami jauh-jauhan orangnya secara fisik. Apanya yang banyak problem, Miss? Tia? Ya, so yang lainnya ya that's ilmu sosial gitu ya. Salah satunya adalah ilmu sosiologi. Tia bilang apa? Banyak problem juga, Miss. Secara psikologis gitu. Ya, sinyalnya hilang, jadi gurunya stres, muridnya stres kayak gitu belajarnya. Koneksinya suka hilang konsentrasi misalnya. Selanjutnya, menurut sifatnya, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan eksak, tahu ya yang eksak kayak apa, dan pengetahuan non eksak, misalnya ilmu sosial. Dan menurut sudut pandangnya dapat dibedakan sebagai ilmu pengetahuan murni. Apa itu ilmu pengetahuan murni? Ilmu pengetahuan yang dipelajari semata-mata untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Misalnya
tentang ilmu pengetahuan murni itu tentang linguistik misalnya, tentang bahasa. Ketika kita mempelajari struktur bahasa, mempelajari intonasi bahasa, pengucapan, apalagi grammar, terus mempelajari yang kayak gitu-gitu, itu fungsinya memang semata-mata hanya untuk mengembangkan keilmuan bahasa itu sendiri kayak gitu. Tapi ada juga yang disebut ilmu pengetahuan terapan. Nah, seperti yang saya pelajari sekarang ini, saya memang belajar bahasa, tapi saya tidak belajar tentang grammar, sinteks, morfologi, apa bahasa itu enggak. Saya belajar ilmu pengetahuan bahasa terapan. Misalnya bahasa yang diterapkan di sosiologi. Kayak gitu. Itu namanya penerapan. Terapan gitu ya. Contoh bidang ilmunya bagaimana? Misalnya saya meneliti tentang peserta tentang sociological background orang-orang yang mau belajar, orang-orang Indonesia yang kerja di Taiwan tapi mau belajar bahasa Inggris misalnya. Logikanya kan kenapa belajar bahasa Inggris di Taiwan? Buat apa gitu kan? Nah, ketika saya mempelajari kenapa saya mempelajari misalnya saya mempelajari orang-orang yang belajar bahasa Inggris di Taiwan. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan terapan. Saya memang mempelajari bahasa gitu kan ya. Tapi bahasa yang diterapkan di masyarakat kayak gitu. Bukan ilmu pengetahuannya sendiri kayak gitu. Oke. Sri Andayani, kok suaranya ada banyak ya? Oh, mungkin tadi sinyalnya hilang, jadi suaranya bertubi-tubi datang. Saya nggak ada ngapa-ngapain, jadi saya nggak tahu kalau misalnya suaranya mantul, suaranya nggak ada, suaranya hilang. I did nothing, saya nggak ada ngapa-ngapain gitu loh, beneran. Alhamdulillah. Iya, mungkin kayaknya sinyalnya deh hilang, sinyalnya hilang datang. Oke, this is konsep dan definisi sosiologi. Jadi sosiologi itu sendiri bisa jadi ilmu pengetahuan dan bisa jadi metode. Seperti kapan sosiologi itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ketika kajian-kajiannya itu disusun secara sistematis dan logis. Karena prinsipnya ilmu pengetahuan itu kan sistematis kan. Ketika itu tersusun sistematis, maka itu menjadi ilmu pengetahuan. Dan kalau sosiologi sebagai metode itu lebih, metode itu apa sih? Metode itu cara gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu fenomena dan kita lihat dari sudut pandang sosiologis dan kita memikirkannya dari sudut pandang sosiologis, maka pada saat itulah sosiologi itu berperan sebagai metode. Tapi ketika kita melihat sesuatu fenomena di masyarakat, melihat strukturnya, maka pada saat itu sosiologi adalah ilmu pengetahuan gitu ya.
Ini masih sekitar definisi sosiologi menurut para ahli. Jadi RNW, saya suka bilangnya RNW ini, Rorschach and Warren, itu mengupakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok. Seperti yang tadi saya bilang, kelompok-kelompok misalnya sini disebutkan RT, RW, dusun, negara. Bisa juga geng-geng anak sekolahan. Bisa juga kelompok-kelompok masyarakat sekolah misalnya, atau kelompok BMI. Kelompok BMI sendiri misalnya ada kelompok-kelompok kecilnya lagi. Kelompok BMI pengasuh orang tua, kelompok BMI buruh nelayan, atau kelompok BMI pekerja di pabrik-pabrik. Nah, jadi ketika kita mempelajari hubungan-hubungan antara BMI di dalam kelompok tertentu, misalnya sesama BMI sebagai penjaga ama-ama sama kakek-kakek gitu, hubungan-hubungan interaksi mereka itu kita juga bisa melihatnya sebagai salah satu fenomena sosiologi. Kalau menurut Sela Sumarjan, itu ilmu yang mempelajari struktur sosial. Misalnya, struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Ya misalnya antara proses sosial antara majikan sama pekerjanya, sama maksudnya sama karyawannya gitu. Misalnya di perusahaan, struktur sosial antara pemilik perusahaan, maksudnya pejabat-pejabat perusahaan gitu ya, pimpinan-pimpinan perusahaan sama bawahan-bawahannya. Terus proses mereka bersosialisasi dan interaksi sosial di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan mempelajari tentang struktur sosial. Saya rasa kalian bisa baca sendiri ini nih. Saya menjelaskannya bisa lebih pelan-pelan sedikit nggak, Miss? Biar mudah dipahami. Sebenarnya materi ini saya kasih tahu ya. Kalau saya yang nyusun kurikulum ini, saya nggak mau saya tidak akan memilih materi ini sebagai perkenalan untuk ilmu sosiologi, karena bab 1 ini benar-benar nggak ngasih kita impresi untuk suka sama sosiologi gitu loh. Maksud saya tuh kan kalau misalnya kalau kita mau memperkenalkan satu ilmu pengetahuan kan, bagaimana caranya biar murid-murid kita tertarik gitu kan belajarnya, termotivasi belajarnya. Coba misalnya di awal pertemuan itu lebih mau pakai tanya jawab oh ya, oke. Sebenarnya wait. Tadi kan di awal saya bilang materi kita yang pertama ini itu tuh membosankan tuh loh. Kenapa membosankan? Karena kita belajar tentang sejarah terbentuknya sosiologi, lebih tentang teori gitu ya. Itu tuh benar-benar nggak menarik gitu loh kalau menurut saya. Tenang Ananda, nanti saya kasih pertanyaan.
Oke. I don't think kita perlu ngomong banyak tentang ini ya. Kita skip aja gitu ya. Kalian baca sendiri ya ini yang ada di slide saya. Materi awal ini benar-benar hanya ngasih kita konsep-konsep yang sangat abstrak gitu loh. Padahal yang saya harapkan itu sebenarnya konsep-konsep yang konkret yang bisa kita yang bisa kita lihat dengan nyata gitu. Oke. Udah kalian baca kan poin ABC? Sekarang poin A. Oke, ini sifat hakikat sosiologi. Maksudnya apa? Ini loh ciri-ciri sosiologi. Di situ disebutkan sosiologi bukan rumpun ilmu. Sosiologi itu rumpun ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu keharmonian. Kenapa? Bisa kasih contohnya nggak? Apa bedanya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan alam? Ada yang tahu? Tadi di awal ada disinggung sedikit tentang ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam, dan di sini disebutkan sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial. Rukun tetangga maksudnya? Rita Rofiana. Rita, saya buka mic kamu ya. Halo? Halo. Iya. Selamat malam. Iya. Soalnya tadi kan nggak mendengarkan dari awal, cuma jawabnya itu rukun tetangga termasuk nggak ilmu sosiologi? Oh iya, rukun tetangga itu maksudnya. Halo, dengar nggak, Miss? Iya, saya dengar. Maksudnya rukun tetangga itu sebagai salah satu fenomena yang bisa kita amati untuk mempelajari sosiologi, yaitu benar sekali gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sosiologi itu dikategorikan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam? Kenapa ya? Halo, maaf Miss, suaranya putus-putus. Iya kan? Iya, kenapa sosiologi itu dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan alam? Pengetahuan sosial maksudnya. Iya, betul sekali. Iya, jadi karena sosiologi itu ilmu sosiologi itu bukan fenomena alam kan, itu fenomena manusia kan. Itu terjadinya tuh antara interaksi manusia dengan manusia kan, bukan interaksi alam kayak atmosfer, kayak tata surya gitu. Ya,
Makasih ya. Terus tuh sosiologi juga adalah ilmu sosial yang memberi batasan-batasan pada masyarakat misalnya gitu ya. Bentar saya extend. Nah, untuk yang terakhir ini saya agak kurang setuju kalau disebutkan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Menurut saya, sosiologi itu ilmu pengetahuan terapan. Contohnya, kenapa saya bilang ilmu pengetahuan terapan? Karena sebagai contoh, saya kan belajar bahasa, tapi saya belajar bahasa bukan sebagai ilmu pengetahuan murni, tapi sebagai ilmu pengetahuan terapan yang saya terapkan dalam bidang sosiologi. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan murni gitu ya. Karena sosiologi juga bisa diterapkan kan. Oke, anyway, malam ini karena kita belajar konsep yang sangat abstrak, jadi jujur saya bilang materinya benar-benar membosankan. Minggu depan harapannya kita skip aja yang materi-materi yang mempelajari tentang konsep-konsep yang abstrak gitu ya. Lebih ke yang aplikatif gitu, agar kita tuh bisa ngelihat gitu loh. Semua ini benar-benar Nah, ini yang menurut saya agak menarik tentang objek studi sosiologi. Karena yang penting bukan yang tadi yang awal kita bicarakan ya, tapi yang penting kita tahu itu adalah objek studi sosiologi itu apa aja yang akan kita pelajari di sosiologi itu. Jadi objeknya adalah masyarakat. Terus tuh ya masyarakat, dan kita melihat hubungan antara manusia, proses-prosesnya, dan akibat yang timbul dari interaksi manusia itu. Dari sampai sekarang yang kita bahas tentang tentang gambaran umum sosiologi, ada yang kalian mau tanyakan nggak? Atau apa ya? Ada apa sih namanya? Ada gambaran nggak? Ada gambaran nggak tentang ilmu sosiologi itu sendiri?
Halo? Sejauh ini kita belajar tentang gambaran ya, betul ya Wiwin ya. Sosiologi itu lebih intinya adalah mempelajari ilmu bermasyarakat. That's it, itu sebenarnya, itu simpelnya. Betul sekali. Ada yang tanggapan lain? Hilang lagi jaringan saya nih. Sri Andayani, individu masyarakat. Ya, juga mempelajari tentang hubungan individu dengan masyarakat. Ya, betul Tia ya. Kita juga belajar tentang ya, intinya adalah dari semua jawaban kalian kita belajar tentang masyarakat gitu ya. Masyarakat itu sendiri banyak macamnya. Ada masyarakat di lingkungan RT, masyarakat di lingkungan RW, masyarakat bernegara, masyarakat di dunia internasional, antara suku satu dengan suku lain. Itu juga interaksi yang bisa kita pelajari dengan sosiologi. Hilang lagi koneksi saya. Waktu kita sudah mau habis. Tadi udah saya tambahkan waktunya. Tinggal 42 detik lagi. Untuk minggu depan kita coba skip materi-materi yang sifatnya teori agar kita bisa mempelajari yang sifatnya praktis gitu ya, yang bisa kita rasakan di masyarakat, yang bisa kita lihat fenomenanya, sehingga kita bisa diskusi. Kalau melihara binatang bisa dikategorikan, bentar saya extend.